Kembali di Indo Siang pemirsa, sejumlah elemen masyarakat dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR MPR Jakarta. Beberapa tuntutan rencananya akan disuarakan, seperti soal tunjangan anggota dewan serta rencana pengesahan RUU yang dinilai kontroversial. Makanya semua jangan mahasiswa aja buruh, semuanya. Pesan ajakan untuk menggelar demo di depan gedung Wakil Rakyat masif beredar di berbagai platform media sosial, seperti X maupun WhatsApp. Seruan aksi dilontarkan untuk menyuarakan kritik kepada anggota DPR yang dinilai tidak pro rakyat. Rencana ini diinisiasi oleh pihak yang menamakan diri Revolusi untuk Rakyat yang mengajak berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, buruh, dan petani untuk turun ke jalan. Namun hingga kini belum ada elemen yang mengkonfirmasi akan ikut berdemo di depan gedung DPR MPR Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkait dengan rencana demo yang akan digelar di gedung DPR RI, sudah ada rekan Amrina Rida di sana. Selamat siang Amrina, bagaimana situasi di sekitar gedung DPR? Apakah masa pendemo sudah mulai memadati gedung DPR? Ya, Vina dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat pada siang ini mungkin bisa terlihat di belakang kami bahwa memang sudah mulai diramaikan oleh sejumlah kalangan masyarakat umum yang mana mereka datang kemari untuk mengikuti adanya seruan demo yang kemarin marak di media sosial. Dan berdasarkan pantauan kami, memang cukup berbeda, Vina dan juga pemirsa, dengan demo-demo yang biasanya diinisiasi oleh organisasi ataupun juga lembaga mahasiswa yang cukup besar. Untuk aksi pada hari ini, kami tidak melihat ada organisasi ataupun juga aliansi mahasiswa yang menginisiasi ataupun juga memimpin unjuk rasa, melainkan masyarakat yang datang kemari ini sebagian besar adalah masyarakat umum yang berasal dari kalangan yang berbeda-beda, yang mana sebagian besar ini adalah ojek online yang tadi melaju lalu juga mereka memutuskan untuk menepi, kemudian mereka bersama-sama dengan masyarakat umum untuk menyampaikan aspirasi dan juga kecewaan mereka di area depan gedung DPR RI. Dan pada saat ini memang masih cukup terlihat begitu adanya kerumunan dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka ataupun juga kecewaan mereka berkaitan dengan kinerja dari anggota DPR RI, terutama kalau tadi kami mendengarkan aspirasi dan juga apa yang mereka inginkan. Mereka menyampaikan bahwa satu hal yang membuat mereka pada akhirnya memutuskan untuk ikut menepi dan menuju di area depan gedung DPR RI adalah karena mereka kecewa dengan adanya fakta tunjangan anggota DPR RI ini berada di angka lebih dari 50 juta rupiah per bulannya. Dan kalau misalnya Vina tadi melihat beberapa kali di layar dari juru kamera kami, Eri Nugraha, ini bisa terlihat bahwa memang sebagian dari massa bahkan beberapa kali melempari botol minuman ke area dalam dari gedung DPR RI. Dan juga dari masyarakat umum ini ada beberapa juga yang membawa atribut, misalnya adalah bendera merah putih, lalu juga bahkan ada yang membawa bendera One Piece yang tadi pun sempat ada yang nekat untuk memanjat gerbang untuk mengibarkan ataupun juga menali bendera One Piece di gerbang gedung DPR MPR RI pada saat ini. Dan memang kalau misalnya berdasarkan pantauan kami, Vina dan juga pemirsa, meskipun dari peserta aksi unjuk rasa pada hari ini mereka sebenarnya tidak saling mengenal satu sama lain, namun tuntutan mereka ini sejatinya cukup sama, yakni adalah mereka menuntut agar gaji dan juga tunjangan dari anggota DPR MPR RI ini bisa dihapuskan, atau kalau tidak mereka berharap agar tunjangan dari anggota DPR RI ini diturunkan sehingga nominalnya tidak berada di angka lebih dari secara total 100 juta rupiah per bulannya. Mereka merasa bahwa fakta bahwa gaji dari anggota DPR RI berada di angka 100 juta rupiah per bulan ini cukup kontradiktif dengan situasi bagaimana
seharusnya sekarang ini sedang digembor-gemborkan adanya efisiensi anggaran dari sejumlah kementerian dan juga lembaga negara, sehingga mereka merasa adanya efisiensi ini tidak sesuai dengan fakta bahwa gaji dari anggota DPR RI ini berada di angka yang cukup fantastis. Mereka pun juga menyayangkan bahwa anggota DPR yang mereka pilih melalui pemilihan umum, pemilihan legislatif ini tidak menyampaikan aspirasi mereka dan justru seakan-akan diam saja dan juga mengabaikan masyarakat yang mana saat ini berada dalam kondisi ekonomi yang cukup lesu dan juga kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Sejumlah dari peserta aksi unjuk rasa pada hari ini, terutama para ojol tadi pun juga menyampaikan bahwa mereka ingin agar para anggota DPR RI ini prihatin apabila dibandingkan dengan bagaimana pendapatan mereka yang dalam 1 bulan ini berada di bawah UMR. Mereka merasa marah dan juga kecewa karena anggota DPR RI ini dianggap mengambil uang masyarakat, uang rakyat dari pajak dan juga APBN dengan nominal yang luar biasa mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan secara total apabila kita hitung begitu gaji dan juga tunjangan dari anggota DPR RI terutama untuk periode 2024-2029 pada saat ini, Vina, ini mencapai di angka lebih dari 100 juta rupiah per bulannya. Dan hingga kini memang kalau kami melihat dari arus lalu lintas pun di area depan gedung DPR RI ini masih ditutup sementara oleh pihak Ditelantas Polda Metro Jaya, mengingat banyak dari peserta yang parkir sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kita akan lihat bagaimana berjalannya aksi unjuk rasa pada hari ini, tapi harapannya adalah agar aksi unjuk rasa pada hari ini berlangsung dengan tertib. Sementara demikian kembali ke Anda, Vina. Baik, terima kasih Amrina atas laporan langsungnya dari depan gedung DPR MPR Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, isu kenaikan gaji anggota DPR sebesar 3 juta rupiah per hari dan tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan menuai reaksi publik. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani menilai tunjangan 50 juta rupiah sudah sesuai perhitungan. Gaji anggota DPR naik 3 juta rupiah per hari hingga bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Belakangan isu itu ramai dibicarakan publik. Kenaikan terjadi lantaran anggota DPR 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan dan diganti dengan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Publik pun geram dengan kabar kenaikan tunjangan dan gaji selangit wakil rakyat itu, apalagi di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kalau menurut saya mungkin perlu dikaji ulang ya, karena itu kan anggaran yang cukup besar dan dana yang cukup besar. Apalagi alasan dari pihak DPR sendiri karena banyak anggota yang dari luar Jakarta dan butuh tempat tinggal. Namun menurut saya itu masih terlalu besar untuk anggaran rumah bagi anggota DPR begitu. Sah-sah aja, cuman di situasi ekonomi yang saat ini masyarakat lagi pada sulit, itu kurang tepat aja waktunya menurut saya. Jadi tunjangan DPR yang dinaikkan itu belum tepat aja waktunya dan saya secara garis besar tidak setuju sih.